Ayo, saya punya games untuk Bang Roni. Dijawab dengan cepat. Sport car atau SUV? Sport car. Kenapa? Lebih kencang. Lebih kencang. Wood. Captain America atau Iron Man? Iron Man. Kenapa, bro? Ronnie Man. Jadi Iron Roni pantesan. Oke. Pengusaha atau politisi? Pengusaha. Kenapa? Karena bisa jadi politisi. Memang yang cakep itu kaya dulu baru jadi politisi. Jangan jadi politisi baru kaya. Nanti orang pasti curiga gitu. Ntar babi ngepet. Jadi hewan yang makan tanaman di kebun itu namanya bajing. Tapi kalau ada politisi makan uangnya rakyat namanya bajingan. Bro, kenapa kok suka tokoh-tokoh seperti Iron Man macam-macam itu kenapa? Seneng aja karena Dan koleksimu banyak loh. ritual Iron Man kan gagah gitu. Oh, karena itunya saja. Selain seorang pengusaha, seorang Ahmad Saroni ini juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Pertanyaan saya, kenapa memilih masuk Senayan? Apalagi sih yang mau dicari? Enggak, sebenarnya nggak milih ya. Gue diajak seorang Yang ngajak siapa sih, senior, Pak Enggar Tiasto. Pak Enggar. Dari Dulu Mindak Golkar ya, mantan Mindak ya? pindah dari Golkar ke Nasdem. Gue diajak kebetulan kenal beliau dari 2010. Bersahabat, nggak ada hal-hal terkait yang lebih teknis, cuman temenan aja. Setelah dia pindah diajak gue bilang gue nggak ngerti, udah nggak apa-apa. Nah, dari seorang pengusaha pengen jadi politisi, kemudian nyalek. Pertama kali si Bro pengen nyalek, apa respon ibu dan istri? Pertama dia agak nolak sih, cuman lama-lama akhirnya ngerestuin dan kita bilang gue butuh doa. Sukses nggak sukses ini adalah upaya. Toh segala kehidupan yang udah gue jalanin bagian dari upaya. Maka doain gue untuk ini sukses gitu. Oke. Kan kalau dilihat dari take and home pay-nya, jadi anggota DPR kan nggak banyak bro, apalagi dibandingkan pengusaha. Terus kenapa? Makanya prinsipnya jadi pengusaha dulu. Baru jadi politisi. Nggak kegoda kayak yang lain main-main. Jangan terbalik menjadi politisi untuk menjadi orang kaya. Oh. Nah, akhirnya kalau menjual ngomong- kursi rakyat. Nah, kalau ngomong masalah take home pay-nya nggak ada apa-apanya karena satu bulan gue digaji around 60 sampai 80 juta. 80 juta. Ya. Satu tahun taruhlah 1 miliar. 1 miliar kalau 5 tahun 5 miliar. Belum uang kunjungan kerja dan segala macam taruhlah 10 miliar. 5 tahun ya? 5 tahun. Ya nggak sebanding dengan progres pekerjaan sosial terhadap masyarakat yang sudah dijalani. Jadi ya kalau nggak ada usaha pusing, tapi kalau ada usaha kan kita santai. Makanya gue punya moto adalah sukses itu datang dari diri sendiri, sukses untuk manfaat orang banyak. Gitu ya. Jadi alhamdulillah sebagai pengusahanya gue udah sukses berjalan untuk berbagi dengan orang banyak, tidak berpatokan dengan hasil dari gaji di politisi. Oke, sukses itu Tuhan yang tentuin, kita yang jalanin, dan orang yang komentarin. Iya. Iya. Sama loh, kalau satu bulan Pak Saroni gajinya 80 juta, sama loh dengan kameramen. 80 juta mereka bro, dibagi 1 tahun. Suka bener ya. Banyak kejadian anggota Dewan korupsi, terbaru tersandung korupsi bansos. Bagaimana kemudian seorang Saroni memproteksi diri supaya tidak korup? Kan itu tergantung kemauan diri sendiri ya. Walaupun ada peluang. Ruang lingkupnya yang berbeda mungkin ada peluang yang cukup daripada intensitasnya dapat intervensi dari penguasa dan akhirnya bermasalah, kita kan nggak tahu. Tapi lagi-lagi dalam proses ini setiap langkah dan setiap tindakan pasti ada masalahnya. Nah tinggal tergantung kita mau dalam pusaran masalah atau tidak. Ada godaan-godaan seperti itu? Banyak. Tidak munafik banyak. Nih, ngomong korupsi yang paling anget nih. Komentar Bro Saroni tentang korupsi bansos di Tanjung Balai.
gue nggak terlalu ngikutin ya, karena sebagai politisi, karena itu ranahnya rumah orang, maka gue nggak berani masuk ke ranah rumahnya orang. Kita lihat dan kita tonton hasilnya. Oke, jadi nggak berani ngomentari orang lain ya? Jangan. Atau karena sama-sama teman politisi, bro? Ya, itu karena sama-sama nggak tahu Komisi 3. Nah, ini nih yang sempat viral nih, baliho mimpi jadi presiden. Wow, di mana-mana. Emang dengan banyaknya baliho itu, Bro Roni memang pengen jadi presiden? Mimpi boleh dong. Kan di samping mimpi itu baliho punya pesan terhadap semua anak muda yang di 13 provinsi yang gue sebar adalah untuk me-upgrade mereka cara mikir ya, agar mau bermimpi. Kalau dia mimpi aja udah susah, bagaimana mau sukses? Oh, mimpi aja susah ya? Mimpi aja susah. Gimana banyak orang, wah itu di DM gue ya, banyak ada orang berkata, Pak, saya ini sebenarnya kepengen, tapi udah nggak mungkin, Pak, untuk memiliki hal yang demikian yang Pak Roni punya. Saya bilang, saya jawab, loh, kalian mimpi aja udah susah. Bagaimana untuk mendapatkan kemewahan? Maka mimpilah untuk mendapatkan kemewahan sekalipun susah. Kan gitu. Mimpi aja dulu untuk mendapatkan kemewahan. Tapi kalau mimpi aja udah susah, ya susah juga mendapat kemewahan. Begitu. Betul, itu loh, sukses tuh berangkat dari mimpi. Maka kalau kalian pengen mimpi ya tidur. Nah, kan gitu syaratnya. Dan mereka itu lebih suka tidur daripada melek. Kenapa? Karena mimpinya lebih indah daripada kenyataannya. Kasihan amat. Kalau takdir berbicara, bro, kalau garis tangan menentukan, siap nggak seorang Ahmad Roni jadi presiden? Apapun siap. Apapun siap. Termasuk jadi presiden. Yus, mimpinya harus jadi presiden, jangan mimpi jadi gubernur, kebalik-balik ntar. Mendowngrade salah. Oh, harus upgrade. Harus upgrade. Tuh. Kalau beliau jadi presiden kan menteri agamanya jelas. Wow. Enggak, saya tidak itulah. Bukan, kalau gua jadi presiden, maaf nih, kita kan hayal-hayal. Gus jadi menteri sosial lah. Kenapa, bro? Ya karena untuk pengamanan bansos. Mau ngasih menteri urusan peran wanita, bro. Nah, salah satu yang kemudian menjadi ketegasan jadi seorang presiden ini adalah mengenai apa ya? Mengenai korupsi. Menurut Sahroni ketika menjadi presiden, apa hukuman yang tepat bagi seorang koruptor? Di negara kita beda dengan negara-negara lain karena masing-masing persepsinya beda-beda. Tapi kan semua tindakan yang berlaku hukum adalah hukum negara yang sudah ada. Jadi kita tidak boleh membabi buta melakukan hal segala sesuatu yang bukan berdasarkan hukum. Maka hukum yang ada di Indonesia itulah hukumnya. Tidak mesti akhirnya diada-adain hukumnya, itu nggak boleh. Kita pada prasangka praduga yang mungkin merasa bahwa wah ini koruptor kok dihukumnya cuma 2 tahun misalnya. Ya karena tatanan hukum undang-undangnya demikian.